Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Prayoga dengan NIM 2024-01043 dari kelas PAI 2C. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah materi sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Filsafat Ilmu. Topik yang akan kita jelajahi bersama adalah tentang peran penting filsafat dalam dunia ilmu pengetahuan. Untuk memulai pembahasan ini, mari kita bersama-sama melihat dunia di sekitar kita. Kita hidup di dunia yang luar biasa. Setiap hari, kita memegang teknologi canggih di genggaman tangan. Kita mengandalkan obat-obatan yang menyelamatkan nyawa. Kita terhubung dengan seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Semua ini adalah buah dari ilmu pengetahuan. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak di tengah semua kemajuan ini dan bertanya, untuk apa sebenarnya semua ini? Apakah kemajuan ilmu selalu berarti kemajuan bagi kemanusiaan? Kita melihat ilmu berkembang dengan kecepatan kilat, menciptakan inovasi yang tak terbayangkan. Namun di sisi lain, kita juga melihat bagaimana ilmu bisa disalahgunakan, bagaimana kemajuan bisa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Disinilah letak masalahnya. Seolah-olah kita memiliki mobil super cepat, tapi kita tidak yakin kemana tujuan kita, atau bahkan mengapa kita harus mengemudi. Di persimpangan inilah, filsafat ilmu hadir. Ia bukan untuk memperlambat laju ilmu, tetapi untuk memberikan kita peta dan kompas. Ia mengajak kita tidak hanya menjadi pengguna ilmu, tetapi menjadi pemikir yang memaknai ilmu. Jadi, apa sebenarnya esensi dari filsafat ilmu? Apakah ini sesuatu yang rumit dan hanya untuk para akademisi? Pada dasarnya, filsafat ilmu tidak hanya melihat hasil akhir dari sains, seperti penemuan atau teknologi. Ia justru melakukan hal yang lebih fundamental. Ia membedah fondasi tempat sains itu sendiri berdiri. Ia membedah bagaimana cara berpikirnya dan mengapa semua itu penting. Ia adalah detak jantung dari rasa ingin tahu manusia yang paling dalam. Perjalanan filsafat ilmu adalah cerminan dari perjalanan peradaban kita. Ini adalah sebuah kisah epik ribuan tahun. Semua bermula di zaman Yunani kuno. Di agora-agora Athena, filsuf seperti Plato dan Aristoteles meletakkan fondasinya. Bagi mereka, logika dan akal sehat adalah raja. Ilmu harus masuk akal. Lalu, waktu bergerak maju ke abad pertengahan, di sini, panggung diisi oleh pemikir seperti Thomas Aquinas. Mereka mencoba menjembatani dua dunia iman dan akal. Ilmu dan agama tidak dilihat sebagai musuh, tetapi sebagai dua jalan menuju kebenaran yang sama. Kemudian, panggung berubah lagi di zaman modern. Ini adalah era gebrakan. Filsuf seperti Rand, Descartes mengajak kita untuk meragukan segalanya. Sementara Francis Bacon berteriak, jangan hanya berpikir, amati, buktikan dengan observasi. Hingga akhirnya, kita tiba di zaman kontemporer. Di sini, pemikirannya semakin tajam. Karl Popper datang dan berkata, ilmu yang hebat bukanlah yang selalu benar, tetapi yang berani untuk disalahkan. Lalu Thomas Kuhn mengubah cara pandang kita selamanya, dengan mengatakan bahwa ilmu tidak hanya menumpuk data, tetapi berkembang melalui revolusi dan pergantian paradigma, seperti sebuah kerajaan yang runtuh dan digantikan oleh yang baru. Untuk melakukan tugasnya yang berat, filsafat ilmu memiliki 3 alat utama, 3 cabang pertanyaan yang fundamental. Pertama, ia mempertanyakan hakikat dari ilmu itu sendiri, atau aspek ontologi. Pertanyaan dasarnya adalah, apa sebenarnya ilmu itu? Apa kriteria yang membedakan sebuah teori ilmiah dari sekadar opini, spekulasi, atau keyakinan belaka? Kedua, ia menyelidiki metode dan justifikasi pengetahuan atau aspek epistemologi. Ia bertanya, bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh dan divalidasi? Melalui logika, observasi, atau eksperimen? Apa standar pembuktian yang kita terima untuk mengklaim sesuatu sebagai sebuah kebenaran ilmiah? Dan ketiga, ia merefleksikan nilai dan tujuan dari ilmu atau aspek aksiologi. Di sini, pertanyaannya menjadi lebih mendalam. Untuk apa semua pengetahuan ini? Apa dampak dari ilmu terhadap kemanusiaan? Dan bagaimana kita memastikan penggunaannya selaras dengan tanggung jawab etis dan moral? 3 pertanyaan inilah bagaimana kita tahu apa yang nyata, dan untuk apa yang menjadi inti dari seluruh penyelidikan filsafat ilmu. Lalu, apa untungnya kita, Anda dan saya, mempelajari semua ini? Apakah ini hanya teori?
Jawabannya, ini sangat praktis. Mempelajari filsafat ilmu itu seperti melakukan upgrade pada sistem operasi otak kita. Ia mengasah pisau dalam pikiran kita, membuat kita menjadi pemikir yang kritis, yang tidak mudah menelan informasi mentah-mentah. Bagi mahasiswa atau peneliti, ia menjadi arsitek dari metodologi penelitian. Setiap langkah yang kita ambil menjadi kokoh karena kita tahu landasan logis dan etis di baliknya. Dan yang terpenting, ia menumbuhkan hati nurani bagi sains. Ia membisikkan kepada kita bahwa ilmu tidak pernah netral. Setiap penemuan membawa tanggung jawab. Setiap teknologi harus berpihak pada kemanusiaan. Ia memastikan ilmu tidak menjadi menara gading yang jauh dari masyarakat, tetapi menjadi kekuatan yang membumi dan memberdayakan. Jadi, pada akhirnya, filsafat ilmu bukanlah sekadar pelengkap atau sebuah bab tambahan dalam buku sains. Ia adalah pondasinya. Tanpa fondasi ini, bangunan ilmu setinggi apapun bisa jadi rapuh. Ia membentuk seorang ilmuwan sejati, sosok yang tidak hanya memiliki otak yang cemerlang, tetapi juga hati yang bijaksana. Sosok yang tidak hanya mencari jawaban, tetapi berani mengajukan pertanyaan yang benar. Dalam dunia yang semakin kompleks dan seringkali membingungkan ini, filsafat ilmu adalah pengingat kita. Pengingat bahwa tujuan akhir dari semua pencarian pengetahuan ini bukanlah untuk menguasai alam, tetapi untuk lebih memahami tempat kita di dalamnya. Dan untuk menjadikan dunia ini sedikit lebih baik, sedikit lebih manusiawi. Ia memastikan bahwa dalam perjalanan kita mencari bintang, kompas kemanusiaan kita tidak pernah hilang. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.